Para telik sandi dari Kesatuan Sandiyuda Bayangkara memang telah disebar untuk menjaga keamanan dan mengamati keadaan. Kekuatan pasukan Bayangkara itu masih ditambah dengan telik sandi dari pasukan yang lain yang semuanya bahu-membahu bekerja sama. Penampilan para telik sandi itu tidak mungkin lagi bisa dikenali karena dibungkus berbagai penyamaran. Ada yang berubah menjadi seorang petani lugu, ada pula yang berdandan amat kumal. Tidak jauh dari telik sandi itu dan agaknya luput dari perhatiannya, seorang lelaki yang menyimpan sebuah rencana menilik sebuah belati tersembunyi di balik lengan bajunya. Bergerak mengikuti arus dengan belati tajam itu, seseorang akan menjadi sasaran ayunan tangannya. Dalam melempar pisau belati, orang itu berkemampuan bidik luar biasa. Hari mulai merambat siang saat pintu Purawaktra akhirnya terbuka. Serentak orang-orang berdiri dan mendekat. Dari Purawaktra yang terbuka, sebuah kereta didorong perlahan oleh beberapa prajurit yang mewakili masing-masing kesatuan. Kereta kuda yang diberi nama Rata Praloyo itu ditarik oleh hanya 2 ekor kuda yang dituntun oleh seorang prajurit yang dalam pekerjaan sehari-harinya merangkap sebagai gamel atau pekate. Kereta kuda itu, atau tepatnya di atas layon yang dibaringkan di dalam peti terbuka, sebuah songsong berlapis 3, paling bawah, paling lebar, makin mengecil ke arah ujungnya, digunakan memayungi jasad Sang Prabu. Songsong itu bukan payung sembarangan, namun termasuk benda pusaka yang dimiliki istana. Menjadi bagian dari pusaka-pusaka yang lain, baik yang berbentuk keris, trisula, atau tombak. Bahwa payung itu dianggap bukan benda sembarangan. Benda itu diboyong dari istana Singosari dan digunakan memayungi Raden Wijaya ketika diwisuda menjadi Raja Majapahit pertama. Dengan segenap rakyat Majapahit yang tua-tua usianya, tentu tidak akan pernah lupa betapa gagah Raden Wijaya yang bertubuh tinggi tegap, berdiri dengan tangan kiri memegang gagang godo dengan ujungnya menyentuh tanah, dan tangan kanan diletakkan di depan dada dengan telapak tegak. Di belakangnya, seorang prajurit memayunginya dengan songsong pusaka rangkap 3. Bila payung itu dibuka, diyakini bahkan mendung sekalipun akan menyingkir jauh. Pemegang songsong itu, orang yang bertugas memayungi jasad Sang Prabu, adalah Pakering Suramurda. Pakering Suramurda melaksanakan tugas memayungi Raja Praloyo itu dengan saksama. Ia tidak memberikan payung itu kepada pihak lain yang ingin menggantikan tugasnya. Dengan payung tak pernah lolos dari tangannya, Pakering Suramurda benar-benar menghayati tugasnya. Dengan memegang songsong kebesaran itulah, Pakering Suramurda benar-benar berniat memberikan penghormatannya kepada mendiang Prabu Sri Jayanegara. Dibawa kemana layon Sang Prabu itu? Bertanya seseorang. Ke balai prajurit, jawab seseorang yang lain. Oh, orang pertama bergumam. Sebelum dilakukan upacara pembakaran layon sebagaimana keyakinan agama yang dianut Sri Jayanegara, Raja Praloyo itu disemayamkan lebih dulu ke balai prajurit dan akan dilakukan penghormatan secara keprajuritan, mengingat Jayanegara bukan sekedar seorang raja, namun secara pribadi Sri Jayanegara adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Anggota kehormatan sebagai Bayangkara itu diberikan oleh Kesatuan Bayangkara karena saat melakukan pelarian ke Bedander, Jayanegara menunjukkan sikap perilaku tidak ubahnya Bayangkara.
Sri Jaya Negara tidak segan menerobos terowongan air, menempuh perjalanan tanpa harus ditunda. Pendek kata, perjalanan melarikan diri ke Bedander di pegunungan Kapur Utara itu menghadapi beban yang melebihi ambang batas pendadaran yang biasanya diberikan kepada para prajurit yang ingin menyatu dengan pasukan Sandiuda Bayangkara. Dalam pelarian ke Bedander, Sri Jaya Negara mampu melewati beban yang berat dan bertubi-tubi. Kelak, kalau aku mati, perlakukan kematianku selayaknya Bayangkara. Ucapan Jaya Negara itulah yang menjadi acuan untuk diberikan penghormatan secara keprajuritan. Mula-mula hanya prajurit yang ditugasi mendorong kereta Rata Praloyo. Tetapi karena demikian besar cinta rakyat kepada rajanya, mereka berebut saling mendorong dengan bergantian. Gajah Enggon yang bertanggung jawab terhadap keamanan perjalanan dari istana ke balai prajurit berniat mencegah. Namun Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri melalui isyarat mata dan tangannya meminta Gajah Enggon untuk membiarkan mereka yang berkeinginan membantu mendorong kereta. Biksuni Rajapatni Gayatri melihat keinginan para kawulo itu semata-mata didasari rasa cintanya pada Sang Prabu. Di belakang Raja Mangkat, Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri dengan pakaian jubah memilih berjalan kaki. Ratu Biksuni berjalan didampingi oleh Mahapatih Aryotadah yang di kiri dan kanannya dipagari prajurit bersenjata rapat yang siaga mencegah siapapun yang bermaksud mendekat. Di luar lapis prajurit dengan pakaian yang jelas terbaca dari mana kesatuan mereka. Para prajurit telik sandi memasang mata dan telinga, memerhatikan dengan cermat semua wajah dari jarak amat dekat. Gajah Enggon benar-benar melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Gajah Enggon bahkan merasa yakin akan ada pihak yang berusaha mengail di air keruh. Pihak yang belum diketahui secara jelas maksud dan tujuannya itu bisa jadi bahkan akan membahayakan nyawa keluarga istana. Pada dasarnya Senopati Gajah Enggon yang bahu-membahu dengan Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryo Teleng memberikan pengawalan yang amat ketat pada semua kerabat istana. Namun pengawalan yang paling ketat diarahkan pada Ratu Gayatri. Dengan Sri Jaya Negara telah tiada dan kekuasaan atas negara diambil alih Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri, maka dialah orang paling utama di Majapahit pada saat ini. Oleh karenanya harus memperoleh pengawalan paling utama. Di belakang Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri berjalan Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jayawisnu Wardani yang berdampingan dengan suaminya. Cakradara yang menyandang gelar Cakreswara Sri Kertawardana Prabu Singasari memandang ke depan dengan tatapan mata yang tajam, nyaris tidak berkedip. Pandangan matanya lurus ke depan meski ia merasa sedang menjadi pusat perhatian siapapun. Di belakang Cakradara dan istrinya, anak bungsu Raden Wijaya yang terlahir dari Ratu Gayatri berjalan berdampingan dengan suaminya. Raden Kudamerta yang oleh Ratu Gayatri dianugerahi gelar Sri Wijaya Rajasa Sang Apanji Wahnengyun itu tidak mampu memusatkan perhatiannya pada rangkaian acara yang diikutinya. Ketika mata Kudamerta terpejam, selalu muncul wajah seseorang yang amat mencuri dan menyita perhatiannya. Wajah itu wajah perempuan yang dipelukannya ada bayi yang tengah menyusu. Rupanya wajah itulah yang menyebabkan Raden Kudamerta kurang sepenuh hati menerima kehadiran Dyah Wiyat
untuk selalu muncul dan melekat dalam setiap gerak kegiatannya. Dalam ayunan irama kehidupannya di sepanjang hari, di sepanjang waktu, karena bukankah pasangan suami istri haruslah selalu menghamburkan waktu dan menghabiskannya bersama-sama. Di kiri dan kanan Cakradara dan istrinya, juga di kiri dan kanan Dyahwiyat dengan suaminya, dua lapis prajurit menempatkan diri saling melekatkan punggung untuk melindungi mereka. Lalu para ibu ratu yang lain, Ibu Ratu Tribuaneswari terpaksa harus ditandu karena kesehatannya tak memungkinkan untuk berjalan kaki. Demikian pula dengan Ibu Ratu Narendra Duhita harus diusung di atas tandu yang dipikul oleh 4 orang prajurit perkasa. Sebagaimana Ibu Ratu Gayatri yang memilih berjalan kaki, demikian pula dengan Ibu Ratu Pratnya Paramita yang murah senyum, sambil melambaikan tangan kepada segenap rakyatnya memilih berjalan dan ada kalanya menyempatkan menerima uluran sembah mereka. Di belakang Ibu Ratu Pratnya Paramita berbaris dalam kelompok terpisah para pejabat istana, termasuk diantaranya para pemuka masing-masing agama. Samenaka yang memangku jabatan sebagai Dharmadhyaksa Ring Kasogatan berjalan berdampingan dengan pemuka agama Siwa dan Hindu. Tak ada percakapan apapun di antara para pejabat istana yang berjalan beriringan. Semua wajah tersaput mendung. Duka nestapa bergentayangan dimanapun serta menyapa semua wajah. Menyaksikan peristiwa yang melibatkan gegap gempita gelegak jiwa orang banyak dalam satu warna duka, Pancaksara yang selalu tidak betah berada di sebuah tempat, atau kalau bisa betapa ingin membelah diri menjadi puluhan orang sekaligus, semata-mata didasari keinginan untuk bisa menyaksikan kejadian di tempat-tempat berbeda. Pancaksara menutupi tubuhnya dari terik matahari dengan caping lebar, serta jenis pakaian yang menjadi ciri khasnya, berbaju mirip jubah tanpa lengan dan buntalan besar terbuat dari anyaman dami yang berisi semua peralatan tulisnya. Sebagian yang terjadi ia pindahkan ke bentuk tulisan, sebagian besar yang lain ia pahat di benaknya. Ruas jalan yang lebar menuju balai prajurit penuh sesak. Lautan manusia mengombak karena saling desak ingin mendekat, menyebabkan Gajah Mada merasa cemas. Pembunuhan yang terjadi di malam sebelumnya menimbulkan tanda tanya yang belum diketahui jawabnya. Apa sebenarnya sasaran utama dari peristiwa itu? Dalam tumpahan lautan manusia macam itu, bila seseorang mengayunkan pisau atau anak panah, akan sulit ditangkap atau diketahui jati dirinya. Kecemasan yang demikian dibaca pula oleh Gajah Enggon. Melihat tumpahan lautan manusia itu, segera mendorongnya memberi perintah yang disalurkan melalui anak panah sanderan yang melesat membubung memanjat langit dengan suara desing melengking tinggi. Sangat memahami makna di balik isyarat anak panah sanderan itu, segenap prajurit yang tak hanya dari kesatuan Bayangkara, tetapi juga prajurit dari kesatuan lain makin meningkatkan kewaspadaan. Seorang prajurit Bayangkara sebagaimana perintah Patih Daha Gajah Mada secara khusus terus menempatkan diri tidak jauh dari Raden Cakradara. Prajurit Sandi itu bukanlah prajurit sembarangan karena ia termasuk cikal bakal kesatuan pengawal raja. Untuk terus menempel melekat kepada Raden Cakradara, Senopati Gajah Enggon menempatkan Bayangkara Gajah Geneng. Sementara itu, untuk selalu melekat kepada Raden Kudamerta, Senopati Gajah Enggon memasang Macan Liwung. Sedangkan anggota pasukan Bayangkara yang lain disebar dalam penampilan penyamaran melindungi dengan amat rapat.
Hanya beberapa saja yang secara nyata tampil berpakaian kebesaran Bayangkara. Disiram oleh hangatnya udara yang cenderung panas dan menggigit, bahkan berkesanggupan membakar kulit. Meski terhambat oleh banyak orang yang berjejal-jejal, kereta layon itu makin mendekati balai prajurit. Pintu gerbang yang terbuat dari bilah kayu amat tebal telah dibuka, mempersilahkan semua orang untuk masuk, layaknya mengucapkan selamat datang kepada Jaya Negara. Sang raja yang bernasib malang. Tambur besar dipukul menggetarkan udara yang seketika mengombak. Ditambah jerit sang kakala yang lebih mengoyak udara. Apalagi manakala bende Kiai Samudro yang dipukul 2 orang ikut berbicara, maka ingar-bingar suasana di lingkungan balai prajurit memancing sebuah ledakan yang menggemuruh di dada segenap orang. Kecintaan yang demikian besar terhadap Sang Prabu Sri Jaya Negara, yang mungkin sebagian besar karena kenangan terhadap ayahnya yang amat dihormati dan disuyuti, menyebabkan seorang lelaki yang berdiri di bawah pohon gurdo mendadak menjerit dan berteriak keras untuk kemudian semaput, kehilangan semua kesadarannya. Ternyata tak hanya kakek tua itu yang semaput. Kali ini seorang perempuan di sebelah kiri gapura bentar, yang merupakan pintu tengah melekat pada dinding pagar bagian dalam yang mengelilingi balai prajurit bagian dalam, sudah terguras habis air mata perempuan itu sejak pertama ia menerima kabar kematian Sang Prabu. Sempurna kesedihan perempuan itu dengan semaput pula. Malang bagi perempuan itu bila kakek tua segera ditolong oleh banyak orang yang menggotongnya beramai-ramai. Sebaliknya, perempuan itu tidak ada yang menolong karena tak ada yang melihat ia pingsan. Tempat ia berada terlindung oleh semak. Namun beberapa jenak kemudian, perempuan yang pingsan itu siuman dengan sendirinya dan bergegas merapat sebagaimana orang lain. Jerit tangis dan orang pingsan ada di mana-mana, yang umumnya benar-benar didorong oleh rasa kehilangan dan kesedihan yang luar biasa. Namun ada pula orang yang semaput dengan alasan yang berbeda. Orang itu bahkan seorang laki-laki dengan tubuh besar dan tinggi kekar. Karena berada di tempat yang salah, orang itu mendapat tekanan dari orang-orang di belakangnya, juga mendapat tekanan dari arah kanan dan kirinya. Sialnya, orang-orang di depannya tiba-tiba mundur dan mengimpit dirinya. Maka makin berkunang-kunang orang bertubuh gagah itu setelah sebelumnya sudah berkunang-kunang cukup lama. Orang itu terhuyung-huyung untuk kemudian ambruk karena tidak memiliki sisa kesadaran untuk menguasai diri. Ia ambruk menimpa orang di belakangnya yang ikut ambruk dan ambruk. Setidaknya ada 5 orang yang ikut ambruk akibat tertimpa orang itu. Namun hanya orang itu yang bernasib sial terinjak-injak tubuhnya oleh orang yang benar-benar berjejal. Akhirnya Rata Praloyo berhasil melintasi gerbang tengah berupa pintu kayu yang dipahat dalam bentuk candi bentar. Mirip dengan candi Wringin Lawang, hanya bedanya pintu berbentuk candi bentar ini berukuran lebih kecil dengan jarak satu dan lainnya tidak begitu jauh. Maka bisa dibayangkan betapa sulitnya para prajurit dalam melaksanakan tugas mengamankan segenap kerabat istana. Berjejal-jejal para kawulo mendekat, didorong keinginan menyentuh kereta. Tangis mereka yang didendangkan bersamaan menimbulkan suara mendengung mirip suara lebah. Atau mungkin sama sekali tak mirip dengan suara lebah. Tak jauh dari tempat itu, di salah satu dahan pohon nangka, ratusan atau mungkin ribuan ekor lebah yang menempati sarang berbentuk gentong
kebingungan oleh suara yang aneh itu. Mereka beranggapan suara tangis yang dilakukan beramai-ramai itu sama sekali tidak mirip dengan suara mereka. Di antara banyak orang, seseorang sebenarnya ingin ikut menyumbang tangis meski sekedar pura-pura. Orang itu berusaha mengeluarkan tangis dari mulutnya, tetapi tidak bisa. Mengeluarkan air mata dari kelopak matanya mungkin sulit. Namun aneh, kalau sekadar menangis pura-pura ternyata tidak bisa. Tangan kanan orang itu berada dalam keadaan siaga. Apalagi sebuah pisau jatuh dari dalam lengan bajunya, maka telapak tangan itu akan melanjutkan melempar mengayunkan pisau itu ke arah sasaran. Orang itu adalah Rubaya. Sementara orang yang menjadi sasarannya adalah Raden Kudamerta. Pisau itu diharap menghunjam ke dada sasarannya. Dilakukan perbuatan itu karena ada orang yang terlalu tinggi dalam membangun angan-angan. Untuk menggapai cita-citanya, maka suami Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa harus mengalami nasib buruk. Untuk menggapai angan-angannya, setidaknya telah beberapa nyawa terbunuh. Tak jauh dari Rubaya, seorang lelaki dalam dandanan lelaki tua berjalan amat kesulitan yang dilakukan dalam kepura-puraan agar ia dikira benar-benar telah tua renta. Namun setua apapun orang itu mampu mengatasi tekanan orang yang berjejal berimpit-impitan. Dengan sekuat tenaga, orang dengan rambut memutih yang tak lain adalah rangsang Kumuda itu terus berusaha membayangi Rubaya yang dengan sebuah janji dan upah akan melaksanakan pekerjaan atas kepentingannya. Di halaman balai prajurit yang cukup luas, upacara penghormatan kepada Sri Jaya Negara akan dilaksanakan. Upacara keprajuritan yang akan dilanjutkan dengan pembakaran layon itu akan dipimpin Patih Daha Gajah Mada yang telah mengenakan pakaian kebesarannya. Tepat di depan tumpukan kayu yang disusun tinggi, dikibarkan bendera gula kelapa setengah tiang sebagai pertanda negara berkabung. Seorang prajurit dengan pangkat senopati memegang cihna, lambang negara berbentuk buah mojo dengan latar belakang kain yang dibatik bercorak geringsing lobeng lewih laka yang melatari gambar wilwa. Tak jauh darinya, seorang prajurit menabuh genderang dengan irama berderap. Tak seorang pun yang duduk, tidak ada dampar yang disiapkan untuk acara itu. Bahkan untuk Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri sekalipun, semua mengikuti acara dengan berdiri. Patih Daha Gajah Mada yang akan memimpin jalannya upacara merasa telah tiba waktunya. Ia mendekati Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri, manakala telah pada jarak dekat Gajah Mada memberikan sembahnya. Ada yang ingin kau sampaikan, Gajah Mada? Hamba Tuan Putri Raja Patni, jawab Gajah Mada. Apakah Tuan Putri Ratu berkenan memberikan sesorah? Gayatri memandang Gajah Mada sambil menimbang. Kalau menurutmu bagaimana? Balas Ratu Gayatri. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Menurut hamba, oleh terjadinya beberapa pembunuhan semalam yang masih belum diketahui apa maksudnya, maka hamba berpendapat sebaiknya Tuan Putri Ratu tidak memberikan sesorah. Bukannya takut, karena sebagai biksuni Ratu Gayatri tak lagi mengenal takut, tetapi memang tak baik apabila sampai terjadi kekacauan di tempat yang amat padat itu. Aku tidak akan memberikan sesorah.
balas Ratu Gayatri. Gajah Mada menyembah sambil melangkah mundur bahwa Ratu Gayatri ternyata bersedia tidak memberikan sesorah. Hal itu menenteramkan hatinya. Apabila ada pihak yang berniat jahat, keberadaan Ratu Gayatri yang menempatkan diri di tempat terbuka akan dengan mudah menjadi sasaran, baik melalui sambaran anak panah atau lemparan pisau. Akan tetapi muncul pula pertanyaan dari kedalaman hati Gajah Mada. Siapa orang gila yang akan membunuh seorang biksuni? Sebagaimana Senopati Gajah Enggon, Gajah Mada bersikap sangat waspada. Gajah Mada menyapukan pandangan matanya ke segala penjuru. Satu demi satu wajah orang yang berjejal-jejal dicermatinya. Tatapan Gajah Mada singgah pula ke seorang kakek tua yang berjalan tertatih-tatih. Bila Gajah Mada mengarahkan pandangan ke orang itu agak lebih lama, adalah karena didorong oleh rasa cemas melihat usia dan penampilannya yang demikian renta. Gajah Mada sama sekali tidak sadar, justru lelaki renta itulah yang mestinya dicurigai. Mengalir ikut arus, lelaki tua itu terus bergerak mengikuti lelaki yang lain. Lelaki yang menyembunyikan sebuah pisau di balik lengan bajunya. Rubaya dengan rencananya mengarahkan pandangan matanya kepada Raden Kudamerta yang berdiri bersebelahan dengan istri yang baru dikawininya. Rubaya mencoba menebak warna gejolak macam apa yang ada di balik wajah amat datar itu. Akan tetapi raut muka Raden Kudamerta memang benar-benar datar. Beberapa kali matanya terlihat tidak bercahaya, mewakili hasrat atau gejolak jiwanya. Menempatkan diri di belakang Raden Kudamerta, Bayangkara Macan Liwung yang dipasang untuk melindunginya menyebar pandang matanya dengan penuh kecurigaan. Tatapan mata Macan Liwung sempat berhenti di raut muka Rubaya. Namun Macan Liwung kembali mengedarkan pandangan matanya karena merasa tidak ada yang menarik di wajah orang itu. Berdasar pada tugas amat khusus yang diterimanya dari Senopati Gajah Enggon, Bayangkara Macan Liwung menduga Raden Kudamerta berada dalam bahaya. Tak jauh dari Raden Kudamerta dan Dyah Wiyat, Raden Cakradara dan Sri Gitarja berdiri bersentuhan lengan. Dengan sesekali Sri Gitarja menyentuhkan jari tangannya ke jari tangan laki-laki yang sejak semalam telah sah menjadi suaminya itu. Sri Gitarja terlihat begitu cantik, namun daya tahannya tidak sekuat adiknya. Sinar matahari yang menggeretaki mukanya menyebabkan merona merah dengan bintik-bintik keringat di kening dan punggungnya. Di belakang pasangan suami istri itu, gajah geneng yang dipasang untuk selalu melekat kepada mereka berada dalam kesiagaan tertinggi. Dalam keadaan yang demikian, kembali terdengar suara melengking anak panah sanderan yang membubung memanjat langit. Kali ini membawa jejak asap di lintasannya dengan warna hitam. Itulah isyarat dari Senopati Gajah Enggon yang ditujukan kepada para Bayangkara untuk makin meningkatkan kewaspadaan. Isyarat itu juga ditujukan kepada pasukan dari Kesatuan Jalapati dan Sabu Bayu untuk bersiaga pula. Mata para prajurit yang semula telah melotot makin melotot. Derajat kewaspadaan mereka kian meningkat. Rubaya yang tangannya mulai gatal juga amat memahami isyarat itu. Dari kereta duka, jasad Sang Prabu Praloyo Sri Jaya Negara diturunkan oleh beberapa orang melalui pijakan kaki bertingkat yang telah disiapkan sebelumnya. Tubuh yang telah ditinggalkan nyawanya itu diangkat bersama-sama dan diletakkan di atas tumpukan kayu.
Suara doa yang dilantunkan secara bersama-sama melalui tata cara agama yang berbeda-beda lambat laun mengikis suara tangis. Tak ada lagi orang yang menjerit kehilangan kendali. Semua dengan saksama mengarahkan perhatiannya ke puncak panggung. Mengombak pandangan mata Ibu Ratu Tribuaneswari memandang layon yang akan segera dibakar. Demikian pula dengan Ibu Ratu Narendra Duhita. Merasa matanya berkunang-kunang, tetapi dengan sekuat tenaga janda Raden Wijaya itu bertahan di tempatnya berdiri dengan dikelilingi prajurit Bayangkara yang menjaga muka dan belakang, samping kanan dan kirinya. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri telah siap mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir yang akan disusul pembakaran layon. Wadya Bala, Sumadya Tandya. Terdengar suara teriakan sangat keras. Serentak para prajurit yang telah pasang gelar upacara bersikap sempurna di tempat masing-masing. Suara lantang itu berasal dari mulut Patih Daha Gajah Mada yang menempatkan diri sebagai pimpinan upacara. Tidak hanya para prajurit yang seketika tutup mulut, segenap rakyat pun demikian. Penuh perhatian mereka mengikuti rangkaian upacara yang terjadi. Dipimpin oleh Patih Daha Gajah Mada, diiringi suara genderang yang ditabuh berderap memanjang, penghormatan secara keprajuritan diberikan kepada Sri Jaya Negara. Degup jantung siapapun serasa berhenti, berdenyut ketika peristiwa utama itu terjadi. Apalagi ketika obor mulai dinyalakan dan masing-masing berada di tangan keluarga raja. Lunglai Ibu Ratu Tribuaneswari ketika kepadanya diserahkan obor yang sudah menyala. Ibu Ratu Tribuaneswari ternyata tidak punya cukup kesadaran untuk melaksanakan pekerjaan itu. Namun Ibu Ratu Narendra Duhita dan Ibu Ratu Pratnya Paramita mampu memegang gagang obor itu menggunakan sisa kesadaran yang masih dimiliki dan bersiap diri untuk bersama-sama dengan yang lain menyalakan tumpukan kayu yang telah dibasahi dengan minyak kental kehitaman yang secara khusus didapat dari sebuah sumur di wilayah Tuban. Demikianlah ketika Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tidak memberikan sesorah. Rangkaian acara itu dilanjutkan dengan pembakaran layon. Diawali Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang menyalakan pertama kali, disusul oleh para Ibu Ratu yang lain. Cukup tegar Sri Gitarja ketika menyulutkan lidah api obornya. Ternyata tak demikian dengan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Beban berat yang disanggahnya akhirnya lepas tersalur melalui cara itu. Air matanya membanjir berleleran ketika lidah api obornya memberi sumbangan nyala yang berkobar melahap tumpukan kayu. Panas yang timbul terasa menyengat. Asap membubung yang semula berwarna hitam keputihan dengan cukup mengganggu mata akhirnya menghilang karena tumpukan kayu akhirnya terbakar dengan sempurna. Bukan atas nama kematian kakaknya Sri Jaya Negara, tetapi atas nama kemelut yang bersumber dari hatinya sendiri. Dyah Wiyat menangis. Semua orang mengira ia menangisi kakaknya, padahal tangisnya bersumber dari alasan lain. Hening menggertak, tak seorang pun yang bicara. Semua perhatian tertuju kepada kobaran api. Dari arah para pemuka agama dan rombongannya terdengar suara doa yang dipanjatkan dengan menggeremang, serasa mengantar nyawa Jaya Negara yang telah terpisah dari raganya. Melayang membubung tinggi, memasuki pintu gerbang yang telah terbuka untuknya. Bau kemenyan yang dilemparkan ke dalam kobaran api amat menyengat. Untuk memastikan jasad sang Prabu habis terbakar dan hanya tersisa tulang belulangnya yang kelak akan diperabukan
dan dilarung di Laut Selatan. Para prajurit melemparkan tumpukan kayu yang tersedia dalam jumlah berlimpah. Beberapa orang prajurit bahkan naik ke panggungan dan melemparkan kayu-kayu dari tempat itu.